Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Ibu Afrida Fathiatul Musfiro, SPT MSc, serta yang saya hormati seluruh Bapak Ibu peserta sosialisasi online hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara sosialisasi online hari ini. Perkenalkan, saya Ria Fauria selaku moderator yang akan memandu jalannya acara hari ini. Pada hari ini kita akan berbagi informasi dan berdiskusi mengenai SNI ISO 23646 tahun 2022 tentang kualitas tanah, penetapan pestisida organoklorin melalui kromatografi gas dengan deteksi selektif massa atau GCMS dan kromatografi gas dengan deteksi penangkap elektron atau GC-ECD yang akan disampaikan oleh Ibu Afrida. SNI ini baru dipublikasikan pada tahun 2024 dan merupakan SNI yang diadopsi identik dari ISO dengan judul yang sama. Nah, sebagai upaya agar SNI ini dapat dipahami oleh para penerapnya, maka sosialisasi dan penyebarluasan informasi menjadi langkah penting yang harus kita lakukan. Semoga acara hari ini dapat memberikan manfaat dan ilmu yang berguna untuk diterapkan khususnya pada pengujian pestisida organoklorin. Untuk memulai rangkaian acara hari ini, marilah kita mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian, Bapak Dr. Lutfi Ishar SPMSC. Kepada Bapak Kepala Balai, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Bu Ria selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita semua bisa berkumpul di webinar ini atau sosialisasi online dari Sabang sampai Merauke, dari wilayah-wilayah yang jauh dan bisa untuk insya Allah menambah ilmu dan pengetahuan ke depannya. Bapak Ibu sekalian, kalau dari segi judul mungkin sangat spesifik sekali, sangat benar-benar kegiatan lab atau boleh dikatakan merupakan salah satu bentuk dari apa yang bisa kita lakukan Balingtan terhadap perkembangan penggunaan pestisida yang ada di masyarakat. Bapak Ibu sekalian, kita semua pasti sudah paham dan sudah mengenal penggunaan pestisida yang dari zaman green atau evolution dulu tahun 70-an sampai sekarang. Dan sampai saat ini pun penggunaan masih selalu dilakukan. Akibatnya, bila penggunaan yang kurang baik, itu tidak hanya hama penyakit yang berguna juga bisa menghilang. Padahal tujuan kita untuk mempertahankan tanaman supaya bisa berhasil, supaya produksi dengan sebaik-baiknya. Lalu seperti apa lagi? Nah, bila tersisa di dalam tanah, itu pun menjadi pencemaran residu tersebut. Kemudian di tanaman, bahkan kalau sampai ke tubuh manusia, itu akan berbahaya. Dan ini hanya metode awal dan hanya spesifik organoklorin, padahal di lingkungan kita banyak sekali kandungan kimia pestisida yang diberikan ke tanaman dan yang residu di beberapa tidak hanya di tanah tapi di tubuh manusia mungkin. Jadi sangat penting kita untuk mengetahui ini dan sangat penting bagi Bapak Ibu sekalian khususnya di wilayah Bapak Ibu, apalagi itu sentra produksi, apalagi sentra produksi hortikultura yang kadang-kadang sangat tinggi sekali penggunaannya. Sehingga kita semua nanti mencoba untuk mengaplikasikan. Sudah ini hanya dari awal, tapi yang paling penting adalah aplikasinya di lapangan.
Jadi bantuan Bapak Ibu sekalian kami sangat mengharapkan untuk metode ini bisa berkembang lebih baik. Terima kasih. Dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi online, eh, kegiatan dari BP SDLP kami buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Balai yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita hari ini. Semoga pesan dan harapan yang disampaikan oleh Bapak dapat menginspirasi kita semua dalam menerapkan Standar Nasional Indonesia atau SNI untuk mendukung program pemerintah Republik Indonesia khususnya di bidang pertanian. Baik, Bapak Ibu, sebelum memasuki sesi inti, mungkin mari kita lakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu peserta, kami mohon untuk menyalakan kamera dan memberikan senyum terbaiknya. Kepada panitia, kami mohon bantuannya untuk mendokumentasikan. Eh, Mungkin dimulai dari slide pertama dalam hitungan satu, dua, tiga. Selanjutnya, slide kedua. Selanjutnya, slide selanjutnya. Kemudian slide selanjutnya. Baik, cukup. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya. Nah, informasi untuk Bapak Ibu peserta, link materi dan presensinya akan kami bagikan saat pemaparan dan sesi diskusi berlangsung. Nah, Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti dipersilakan menuliskan pertanyaan pada kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Panitia juga menyiapkan door prize bagi Bapak Ibu peserta yang beruntung. Nanti akan kami umumkan di akhir acara. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi inti acara ini. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan narasumber kita pada hari ini. Izinkan saya membacakan CV singkat beliau. Mungkin bisa ditampilkan, mohon dibantu. Baik. Nah, Ibu Afrida Fathiatul Musfiro, SPT MSI, atau yang akrab disapa Ibu Afrida, ini merupakan staf dari Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian yang beralamat di Pati, Jawa Tengah. Nah, untuk Bapak Ibu yang nantinya punya pertanyaan lebih lanjut, berarti bisa menghubungi email atau WA dari beliau. Beliau ini menempuh pendidikan S2 di bidang ilmu ternak Universitas Diponegoro Semarang. Beliau saat ini merupakan analis standarisasi ahli pertama sejak tahun 2023 di BRMP Lingkungan Pertanian. Nah, beberapa pelatihan yang diikuti, yang pernah beliau ikuti itu antara lain, yang pertama itu Technical Field and Pesticide Residue Training on Chili Pepper tahun 2022, kemudian Training in the Preparation of Proficiency Testing Sample and Laboratory Supervision in the Method Development for Polar Pesticide Residue Analysis in Indonesian Agricultural Product tahun 2022. Kemudian beliau juga anggota tim konseptor SNI 7313 terkait BMR residu pestisida pada PSAT dan ketua tim konseptor SNI 23646 yang akan kita sosialisasikan hari ini. Kemudian beliau juga terlibat di Technical Working Group on Import ML di ini dan merupakan anggota Task Force penetapan BMR pestisida nasional.
Nah, dengan latar belakang beliau ini, tentu materi yang akan beliau sampaikan nanti akan sangat menarik untuk Bapak Ibu simak. Nah, selanjutnya, tanpa berpanjang kata, kepada Ibu Afrida kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bu Ria atas waktunya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu Afrida? Terima kasih Bu Ria. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Eh, Mohon izin pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sosialisasi SNI 23646 tahun 2022 yang berjudul Penetapan Pestisida Organoklorin pada Tanah menggunakan GCMS dan GCSED. Lebih tepatnya untuk enggak jelas. Mohon izin Bapak Ibu ada masalah teknis sebentar. Ini dulu. Wait for connection. Bagaimana, Bu Afrida? Oh iya, suaranya, mohon izin Bapak Ibu, baik, Bapak Ibu sambil menunggu panitia membereskan masalah teknis sedikit, sekiranya Bapak Ibu peserta sebenarnya bisa mengakses SNI ini di website BSN dengan menuliskan judul SNI-nya atau nomor SNI-nya yaitu SNI ISO 23646 2022. Suara saya apakah jelas Bu Ria? Sedikit berdengung, Bu Afrida, atau bagaimana Bapak Ibu? Tas tas tas. Ya. Bergema. Sedikit bergema, Bu Afrida. Kalau tas 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 tas. Oh ya, cukup jelas. Jelas. Berarti pakai ini. Oke. Di-unmute. Udah. Mungkin mikrofonnya bisa lebih didekatkan, Ibu Afrida, karena sepertinya ada peserta yang merasa masih agak kecil suaranya. Kalau sekarang apakah sudah jelas, Bu Ria? Ini masih agak eko ya, masih bergema. Udah. Kalau sekarang Bu Ria? Udah Ah oke? ya, oke. Oke. Mungkin Bapak Ibu peserta sosialisasi
Sudah terdengar jelas suara dari Ibu narasumber kita? Oh iya, baik. Sudah katanya, Bu. Oke, baik. Silakan, Ibu Afrida. Oke, baik Bapak Ibu, izin melanjutkan. Jadi hari ini kita akan belajar bersama Ibu terkait penetapan pestisida organoklorin pada tanah menggunakan GCMS atau GCSED. Jadi pada sosialisasi hari ini kami ada outline sebagai berikut. Yang pertama itu latar belakang, kemudian yang kedua larangan penggunaan organoklorin, selanjutnya studi kasus organoklorin di Indonesia. Baru setelah itu kita akan masuk ke pengenalan SNI ISO 23646-2022 dan membahas lebih dalam lagi tentang prosedur penetapan organoklorin. Dan selanjutnya tantangan dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan analisis, relevansi SNI ISO 23646 tahun 2022 untuk berbagai sektor, dan yang terakhir perkenalan profil laboratorium pestisida BRMP lingkungan pertanian. Sebelum masuk ke pembahasan terkait SNI 23646, izin sedikit menyampaikan Bapak Ibu, jadi apa sih organoklorin itu dan mengapa analisa pestisida ini itu menjadi sangat penting. Sebagaimana kita ketahui, organoklorin merupakan kelompok pestisida yang sangat persisten dan sulit terdegradasi. Pestisida ini selain digunakan di Indonesia juga telah digunakan secara global di banyak negara, terutama digunakan secara luas pada tahun 1960 hingga 1990-an. Bagian besar pestisida organoklorin ini digunakan sebagai insektisida dalam bidang pertanian. Sebagai contoh, bahan aktif yang termasuk dalam golongan organoklorin itu adalah DDT, aldrin, dieldrin, endrin, heptaklor, klordan, lindan, dan endosulfan. Akibat penggunaan yang masif tersebut, tentu saja ada dampak setelahnya, yaitu terhadap kesehatan dan juga lingkungan. Untuk dampak kesehatan, ini tentunya terjadi tidak secara langsung ya Bapak Ibu, dalam waktu yang cukup lama baru akan diketahui efek dari organoklorin ini seperti kanker, alergi, dan beberapa penyakit yang lainnya. Sedangkan dampak pada lingkungan sendiri itu dapat mencemari seperti tanah, air, maupun komoditas pertanian. Hal inilah yang menyebabkan penggunaan organoklorin dilarang dan dikategorikan sebagai bahan pencemar organik persisten atau sering kita sebut dengan POPs. Larangan penggunaan organoklorin ini telah disepakati pada tahun 2001 melalui sebuah perjanjian internasional yaitu Konvensi Stockholm, di mana konvensi ini khusus dirancang untuk mengendalikan dan menghapus POPs. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang menandatangani perjanjian tersebut, dan sebagai bentuk komitmen terhadap konvensi tersebut, kemudian Indonesia menegaskan melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang pengesahan Stockholm Convention on POPs, di mana di dalam peraturan ini disebutkan 12 POPs yaitu aldrin, klordan, DDT, dieldrin, endrin, heptaklor, hexaklorobenzena, mirex, dan toxafen. Larangan ini didasarkan pada karakteristik organoklorin yang persisten, mudah terakumulasi dalam jaringan makhluk hidup, serta memiliki toksisitas kronis, sehingga pengawasan residu organoklorin tetap perlu dilakukan meskipun pestisida ini sudah tidak boleh diproduksi atau digunakan lagi sejak tahun 2001. Dari beberapa penelitian yang telah dipublish, di Indonesia sendiri itu ditemukan residu organoklorin. Sebagai contoh pada slide ini, di bagian atas tersebut masih ditemukan residu organoklorin dari konsentrasi yang rendah sampai yang cukup tinggi dengan zona warna merah itu adalah zona di mana kandungan DDT ini
yang paling tinggi di daerah tersebut. Ini daerah ini itu di daerah lahan pertanian Wonosari Brebes. Selain pada cemaran yang tanah ini juga dapat mencemari produk pertanian. Seperti yang terlihat pada diagram batang itu di bagian bawah itu adalah sebaran pencemaran organoklorin pada beras. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa organoklorin masih dapat bertahan dalam waktu yang sangat lama. Sekaligus hal ini menegaskan perlunya metode analisis yang akurat untuk memastikan keamanan lingkungan dan pangan. Sehingga dalam hal ini untuk mendukung pengujian residu organoklorin pada tanah di Indonesia, dalam hal ini BRMP Lingkungan Pertanian mengadopsi standar internasional melalui SNI ISO 23646 tahun 2022. Standar ini memberikan acuan dan penetapan residu organoklorin secara kuantitatif pada tanah dan sedimen. Next, Mas. Nah, pada tabel berikut dapat kita ketahui bahwa pestisida organoklorin itu memiliki waktu paruh senyawa yang sangat lama. Misalkan pada DDT dapat kita ketahui bahwa waktu paruh pada tanah diketahui sangat lama, ya 35 tahun, sedangkan pada air itu 100 tahun. Jadi dapat kita ketahui, meskipun senyawa ini sudah dilarang dan tidak digunakan dari sejak lama, sampai sekarang itu masih ditemukan cemaran organoklorin ini di tanah maupun air. Seperti itu, Bapak Ibu. Next, Mas. Oke, next. Selanjutnya kita akan mengenal lebih jauh tentang SNI ISO 23646 tahun 2022. Golongan pestisida ini banyak ditemukan di lingkungan seperti tanah, air, sedimen maupun limbah ataupun produk pertanian, sehingga keberadaannya perlu dipantau dan dikendalikan. Dengan mempertimbangkan perbedaan matriks dan kemudian kemungkinan adanya senyawa lain yang muncul, maka pada standar ini berisi lebih dari satu prosedur kerja pengujian, di mana di dalam standar ini mencakup 3 prosedur ekstraksi dan 4 prosedur pencucian yang berbeda. Tentunya pemilihan prosedur tersebut disesuaikan dengan ketersediaan alat dan bahan pada masing-masing laboratorium. Penggunaan standar internal dan pengecekan hasil untuk verifikasi maupun validasi internal laboratorium dalam memilih prosedur ekstraksi dan pencucian yang tepat. Keunggulan metode dalam standar ini yaitu deteksinya menggunakan GC-MS dan GC-ECD, di mana yang telah kita ketahui alat tersebut memiliki sensitivitas yang tinggi. Untuk pengaturan pada alat GC-MS maupun GC-ECD telah diberikan di dalam standar ISO 23646. Next, Mas. Untuk tahapan pengujian pestisida organoklorin yang dijelaskan dalam standar ini meliputi yaitu pertama itu penyimpanan dan perlakuan awal sampel, di mana sampel ini dapat disimpan atau dihitung dari kadar air si tanah tersebut. Selanjutnya yaitu tahapan ekstraksi, kemudian clean up, dan yang terakhir adalah pemekatan. Untuk pemekatan ini adalah kondisional tergantung dari konsentrasi matriks yang sudah dihasilkan. Next, Mas. Sedangkan untuk prosedur ekstraksi ini yang pertama yaitu agitasi atau sonikasi, di mana agitasi adalah proses pengadukan atau penggojokan agar senyawa target terlepas dari matriks. Sedangkan sonikasi ini adalah pemanfaatan gelombang suara untuk menghasilkan getaran yang dapat mempengaruhi struktur sampel. Untuk prosedur yang kedua, yaitu menggunakan sebuah alat pressure liquid extraction, di mana alat ini efektif untuk mengekstraksi senyawa dari matriks yang
yang sampel tersebut keras atau sulit diekstraksi dengan metode konvensional. Terakhir yaitu prosedur ekstraksi menggunakan soklet. Metode ini untuk mengekstrak senyawa dari bahan yang jumlahnya sedikit. Sedangkan untuk metode yang kami gunakan di Laboratorium Pestisida BRMP Lingkungan menggunakan prosedur ekstraksi agitasi. Di mana? Next, Mas. Sampel ke dalam botol Erlenmeyer, kemudian ditambahkan larutan standar internal dan kami menggunakan pelarut aseton. Selanjutnya, menggunakan shaker untuk proses homogenisasi dan ekstrak yang dihasilkan kemudian dimurnikan ke beberapa tahap. Setelah proses ekstraksi selesai, proses selanjutnya adalah clean up, di mana dalam standar ini memberi pilihan ada 4 prosedur clean up yang berbeda. Yang pertama yaitu menggunakan aluminium oksida, kemudian yang kedua silika gel, yang ketiga menggunakan permeasi gel, dan yang terakhir menggunakan Florisil. Sebenarnya kenapa sih perlu dilakukan clean up? Jadi Bapak Ibu, tujuan dari clean up ini adalah untuk mengurangi atau menghilangkan zat pengganggu karena dapat mempengaruhi hasil pengukuran pada GC dalam standar ini. Jadi akan menentukan hasil dari bentuk kromatogram yang akan kita hasilkan, apakah nanti untuk meminimalkan pengganggu. Jadi akan lebih jelas ketika ketika muncul dari hasil pengukurannya. Dari keempat prosedur ini, untuk laboratorium kami menggunakan metode yang keempat, yaitu dengan Florisil, di mana metode ini menggunakan kolom kromatografi. Jadi ekstrak tersebut dimasukkan ke dalam kolom kromatografi yang telah diisi Florisil, kemudian ekstrak tersebut dilusi dengan pelarut tertentu, kami menggunakan heksana, dan proses tersebut itu untuk memastikan hasil yang akurat dan bebas dari gangguan senyawa lain. Bapak Ibu, next Mas. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui adanya residu organoklorin ini konsentrasinya adalah sangat kecil. Tentunya kita ada tantangan tersendiri dalam melakukan analisis. Dan sebagai informasi untuk pengukuran metode organoklorin ini menggunakan GCMS atau GCECD. Jadi di dalam metode ini dijelaskan menggunakan 2 alat tersebut. Dan untuk lab kami saat ini analisa organoklorin menggunakan GCECD seperti yang tertera dalam slide berikut. Next, Mas. Nah, untuk karena konsentrasinya ini sangat kecil yang merupakan residu dari beberapa tahun bahkan puluhan tahun yang lalu, jadi diperlukan metode yang tepat dan alat yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi karena untuk mendeteksi konsentrasi residu sangat kecil ini itu tentunya jika metodenya tidak tepat bisa jadi kita tidak dapat mendeteksi residu tersebut. Dan yang kedua yaitu sangat dimungkinkan terjadinya kontaminasi silang, misalnya dari peralatan atau lingkungan di dalam ruang ekstraksi. Dan yang ketiga adalah adanya interferensi matriks tanah karena senyawa dalam tanah itu sangat kompleks. Jadi ketika ekstraksi dan clean up tidak optimal, maka matriks tanah dapat muncul dan mengganggu hasil dari kromatogram. Nah, apa sih pentingnya SNI ini? Kenapa masih dibutuhkan meskipun organoklorin sudah dilarang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Konvensi Stockholm? Jadi sebenarnya standar ini itu tidak hanya penting di lingkup laboratorium,
namun juga dapat digunakan untuk melakukan identifikasi area atau lahan yang beresiko tinggi, seperti yang terjadi pada daerah Brebes tadi. Jadi untuk daerah yang masih terpapar residu organoklorin itu memerlukan perhatian khusus untuk melakukan tindakan remediasi sehingga dapat mengurangi konsentrasi di dalam tanah tersebut. Nah, dari data yang dihasilkan tersebut, kita dapat memperkirakan kebutuhan remediasi yang tadi saya sebutkan dan dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan seperti terkait perlindungan dan keamanan pangan. Next, Mas. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai informasi tambahan, BRMP Lingkungan Pertanian menjadi salah satu laboratorium terakreditasi yang ditunjuk Kementerian Pertanian dalam melakukan pengujian residu pestisida, dan BRMP Lingkungan Pertanian telah bekerja sama dalam studi lingkungan dengan mitra baik dalam maupun luar negeri terkait cemaran residu pestisida. Untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan tentang pelayanan atau terkait apapun selain organoklorin, jadi untuk residu pestisida dapat menghubungi kontak berikut yang ditampilkan di waktu pelayanan yang sudah ditentukan. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Semoga oh iya Bapak Ibu, kurang satu lagi. Jadi untuk SNI ini dapat didapatkan di website Pesta Online BSN. Nah, ini seperti ini berbayar 60.000 apa ya. Nah, ini dapat diperoleh dari Pesta Online BSN karena BSN yang menerbitkan SNI ini. Jadi tim lingkungan pertanian ini sebagai konseptor dan untuk penerbitannya dipegang oleh BSN. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya analisis organoklorin dan penerapan SNI ISO 23646-2022. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Afrida atas pemaparan materinya yang sangat informatif dan ternyata sangat luas juga ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Nah, Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat atau bisa dengan raise hand untuk bertanya secara langsung kepada narasumber. Nanti kami informasikan kembali, panitia telah menyiapkan 3 door prize untuk peserta yang beruntung dan akan kita umumkan pada akhir acara. Untuk sesi pertama, kami membuka bagi 3 orangnya. Silakan Bapak Ibu. Baik, di sini sudah ada Bapak Budi Warman yang raise hand. Kepada Bapak Budi Warman, kami persilahkan. Silakan Bapak di unmute. Belum. Mohon izin Bapak di unmute. Bagaimana Bapak Budi Warman bisa di unmute? Silakan untuk Bapak Ibu peserta yang lainnya jika ingin bertanya silakan menggunakan fitur raise hand atau bertanya di kolom chat.
Bagaimana dengan yang eh, tadi Bapak? Oh ya. Mungkin karena belum ada yang raise hand di Zoom, mungkin saya beralih ke pertanyaan via chat room ya, Bapak Ibu. Jadi yang pertama di sini untuk Ibu narasumber ini ada dari Kabupaten Luwu, Bapak Ihsan. Di sini pertanyaannya, beliau menanyakan apakah zat organoklorin ini masuk jenis pestisida organofosfat atau bukan. Kemudian, apakah alat tersebut ini tersedia di BRMP Sulawesi Selatan? Mungkin ini maksudnya laboratorium tanah BRMP Sulsel ya, Bapak ya. Terus untuk pertanyaan kedua, saya bacakan ini dari Bapak Nurfianto Giar Panidung. Oh ya, ini ada dari IP2TP Samboja. Eh, Raisen, silakan Apa nih? Ada Pak dipersilakan. nih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, terima kasih kesempatannya. Izin Mbak bertanya. Gizi MS kan sudah sangat umum digunakan ya. Yang kalau saya yang awam gizi yang SCD ini termasuk baru bagi saya. Nah, pertanyaan saya dari segi sensitivitas mana yang lebih bagus, gizi MS atau gizi SCD ini? Kemudian kalau gizi SCD ini apakah bisa digunakan juga untuk analisis senyawa-senyawa volatil semacam metabolit sekunder, Mbak? Atau khusus untuk senyawa organoklorin aja? Mungkin itu aja dulu, Mbak. Makasih. Gizi ECD ya Bapak ya, maksudnya yang bisa Iya, betul-betul. volatil. Oh ya, baik. Terima kasih Pak dari IP2TP Samboja. Mungkin ada lagi yang lain dari yang Raisen. Baik, jika belum ada, silakan Bu Afrida dijawab dulu pertanyaan dari Bapak Ihsan dan Bapak dari IP2TP Samboja. Baik, terima kasih Bu Ria. Untuk dari Bapak Ihsan tadi ya, apakah izin nanti dikoreksi jika saya salah menangkap pertanyaannya. Tadi pertanyaannya apakah organofosfat itu sama dengan organoklorin ya, Pak Ihsan ya? Nah, untuk dua jenis ini itu sebenarnya mereka itu golongan yang berbeda. Jadi kalau organofosfat itu keduanya itu adalah jenis golongan ya Pak. Jadi untuk seperti organoklorin yang saya jelaskan tadi itu contohnya seperti DDT dan lain sebagainya, etilen itu adalah golongan organoklorin. Sedangkan organofosfat itu eh, golongan yang berbeda dari organoklorin. Kemudian yang kedua, dan keduanya sebenarnya bisa dilakukan untuk pengukurannya menggunakan GC maupun GC-MS tadi. Cuman keduanya itu berbeda ya Pak, bukan sama. Kemudian apakah alat tersebut ada di BRMP Sulsel? Untuk saat ini saya belum ada nggak ya Mbak? Sulsel itu BRMP. Saya Ya, laboratorium tanah, sekedar informasi. Jadi di BRMP Sulsel itu ada laboratorium tanah untuk pengujian tanah. Em, Seperti itu. Mungkin sepertinya belum ada pengujian pestisida di laboratorium itu. ya. Oh ya, terima kasih Bu Ria untuk tambahannya. Sebagai tambahan Pak Ihsan, jadi untuk lab yang ditunjuk Kementan, jadi itu Kementerian Pertanian memiliki beberapa lab yang ditunjuk untuk dapat menganalisa pestisida. Residu pestisida dapat dilihat di Permentan kalau nggak salah nomor 282 tahun 2009 nih. Betul ya Bu Ria ya? Atau saya salah ya? Seingat saya
Permentan 282 tahun 2009 ya, yang tentang laboratorium yang ditunjuk Kementerian Pertanian untuk menguji residu pestisida. Mungkin di tahun 2023. Oh, 2023 ya. Nomor 282 tahun 2023, Pak Ihsan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu dari IP2TP Samboja ya. Samboja. Samboja ya tadi. Iya. Itu sensitivitasnya dari GCMS maupun GCECD itu untuk sensitivitasnya pada dasarnya itu untuk GCMS dapat lebih dapat mengukur lebih konsentrasi yang lebih rendah dibanding GCECD dan juga lebih sensitif, bahkan mungkin bisa di PPB ya untuk GCMS itu. Jadi untuk sensitivitasnya itu lebih sensitivitas GCMS itu lebih tinggi dibanding GCECD dalam mengukur konsentrasi organoklorin. Kemudian tadi pertanyaannya, apakah GCECD hanya dapat menganalisa untuk senyawa yang volatil ya gitu ya. Jadi kalau untuk senyawa yang volatil itu dapat menggunakan GC, sedangkan untuk senyawa metabolit sekunder tergantung karakteristiknya, tapi nggak selektif jika menggunakan GC-ECD. Biasanya itu untuk metabolit sekunder lebih tepatnya menggunakan bukan GC, melainkan menggunakan HPLC, Pak. Begitu. Baik, ya. Terima kasih Bu Afrida atas jawabannya. Bagaimana Bapak Ihsan atau Bapak dari IP2TP Samboja, cukup jelas ya Bapak jawaban dari Ibu narasumber. Selanjutnya sesi kedua, termin kedua, ini ada Bapak Asep yang raise hand. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu, terkait pengujian tanah, apakah matrik tanah itu ada perlakuan di awal, ada perlakuan khusus dulu, Bu, apa enggak, Bu? Kemudian terkait standar ya organoklorin kan sudah dilarang, Bu ya, sejak 2021. Apakah standar-standar tersebut masih tersedia enggak, Bu? Itu aja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Asep. Selanjutnya saya bacakan dari kolom chat. Di sini sudah banyak yang bertanya. Di sini ada Bapak Nurfianto dari Malang. Ini ada 3 pertanyaan. Jadi yang pertama, apakah metode PLE dan GCMS mampu mendeteksi dan menganalisis semua jenis organoklorin atau hanya bahan aktif tertentu? Nah, yang kedua, pelarut apa yang paling baik memberikan efisiensi ekstraksi tertinggi untuk organoklorin yang dianalisis dengan PLE dan GCMS? Apakah pelarut tersebut efektif untuk semua jenis organoklorin? Ini maksudnya jenis bahan aktif ya dari golongan organoklorin. Kemudian yang ketiga ini, jenis kolom GC apa yang digunakan untuk memisahkan semua residu organoklorin target serta dimensi kolomnya? Itu dari Bapak Nurfianto. Kemudian satu lagi dari Oktaviani, Ibu ya. Ibu Oktaviani, untuk pengambilan sampel tanahnya, langkah apa saja yang harus dilakukan di lapangan? Kepada Ibu narasumber, kami persilahkan. Terima kasih tadi Bapak Asep ya. Iya. Untuk pertanyaan tadi matriks tanah gimana, Bu ya? Saya kelewat. Jadi yang Pak Asep ini perlakuan tanah sebelum dilakukan analisis itu seperti apa? Oh, Begitu ya, Bapak Asep? Betul, Bu. Ya. baik. Terima kasih, Bu Ria. Jadi dalam standar ini itu terkait perlakuan tanah yang dilakukan ketika perlakuan di awal itu, jadi yang pertama itu
cek ke kadar airnya, Pak. Jadi misalkan nanti dijelaskan dalam standar itu, misalkan ketika untuk kita memilih ekstraksi menggunakan agitasi, jadi itu ekstrak sampel tanahnya ini tidak boleh lebih dari 25% kadar airnya. Seperti itu. Kemudian sebagai informasi untuk ekstraksi organoklorin ini itu harus segera dilakukan. Jadi ketika misalkan ada kendala tidak bisa melakukan saat itu, atau misalkan sampel datang di sore hari saat penutupan jam kantor seperti itu, jadi sebaiknya tanah ini itu disimpan dalam kondisi tertutup dan gelap. Jadi dan disarankan menggunakan bahan selain plastik karena untuk menghindari kontaminasi dari alat penyimpanan tersebut. Selain itu juga untuk menghindari penguapan residu dari sampel tanah tersebut, Pak, seperti itu. Jadi yang paling harus diketahui itu kadar air sebelum menentukan mau pakai ekstraksi metode yang mana. Kemudian yang tadi itu terkait standar organoklorin, untuk kondisi saat ini kami pun sudah kesulitan untuk mendapatkan standar tersebut karena sepengetahuan kami untuk penyedia di Indonesia itu sudah melarang untuk mengimpor standar tersebut. Betul, Begitu, Bu. Pak. Ya. Jadi solusinya gimana cari bahan standarnya, Bu? Setahu saya itu sekarang itu bukan promosi ya, Pak. Ini pengetahuan kami. Jadi seperti Restek itu dia menjual seperti semacam ampul di mana dia udah mix. Jadi bukan standar tunggal. Kalau dulu kan Oh iya, iya. mendapatkan standar tunggal masih bisa ya. Berdasarkan permintaan berarti ya, Bu ya? Iya, biasanya seperti itu memang sudah jadi bahasan antar lembaga untuk kesulitan mendapatkan standar tersebut sih, Pak. Jadi untuk saat ini mungkin yang masih mungkin untuk kita dapatkan itu ya yang kita membeli dalam keadaan yang sudah mix seperti itu. Oh, siap, Bu. Bukan standar tunggal ya. Oke. Baik, satu lagi, Bu, pertanyaan boleh, Bu? Oh Iya, ya, Pak. silahkan Bapak. Ini kan pakai metode SNI, apakah metode Quecher juga bisa digunakan, Bu? Untuk tanah itu kurang kami sudah pernah mencoba itu kurang apa ya, Pak, hasilnya kurang bagus, jadi kurang apa ya, iya kurang akurat ya, kurang akurat. Jadi masih banyak pengganggu yang akhirnya akhirnya menghasilkan kromatogram itu kurang bagus, Pak, kurang sensitif, Oh gitu. kurang Banyak. selektif untuk Quechers. Siap, Bu. Kalau kami sih pernah mencoba pakai menggunakan Quecher yang berkadar lemak, Bu. Tapi ya, Ya, Pak. recovery-nya alhamdulillah dapat, Bu. Di tanah ya, Pak? Ya, di tanah, Bu. Baik, Pak, Bu. Terima kasih, Pak, sharing-nya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Bagaimana Pak Asep, cukup ya Bapak? Cukup, Sangat Bu. jelas ya. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya dari Bapak Nurfianto, Ibu Afrida. Tadi ada 3 pertanyaan di kolom chat. Yang pertama tadi, apakah metode PLE Dan GCMS. dan GCMS dapat mendeteksi semua jenis organoklorin ya? Ya, betul. Jadi untuk kalau berdasarkan standar ini, Pak, jadi untuk standar ini sih dapat menyebutkan semua jenis organoklorinnya. Cuman sedangkan untuk kami sendiri di laboratorium untuk semuanya belum pernah mencoba karena kami menerima berdasarkan request dari konsumen ya, Pak. Tapi secara tertulis di standar ini dapat menganalisa semua jenis organoklorin. Begitu. Karena kami juga untuk PLE kami belum punya, Pak. Begitu, Pak. Kami masih menggunakan agitasi seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, untuk pelarut ekstraksi ketika menggunakan PLE dan GCMS, apakah yang paling efektif ya, pelarut ekstraksi yang paling efektif. Jadi untuk
di standar ini itu dijelaskan untuk pelarutnya itu tidak spesifik harus memakai apa, hanya memberikan contoh, misalkan disebutkan di situ menggunakan apa kemarin heksan, menggunakan heksan seperti itu. Jadi berdasarkan standar tersebut untuk saat ini sih umumnya heksan yang digunakan untuk ekstraksi. Kemudian untuk yang kolom GC ya, kolom GC di dalam standar ini itu, saya buka standarnya sebentar. Jadi mungkin kolom GC ya yang dijelaskan dalam standar itu untuk Bapak Nurfianto sepertinya memang tidak didetailkan karena di sini kan seperti yang kita ketahui ya Bu Afrida ya. Jadinya kan ini membebaskan laboratorium untuk menggunakan kolom yang memang dinilai efektif dan biasanya digunakan dalam pengujian organoklorin sebelumnya. Jadi hanya disebutkan bagaimana metodenya, berapa suhunya, kemudian detektornya dengan pengaturan detektornya. Tapi balik lagi di standar ini memang disebutkan bahwa bisa dimodifikasi sesuai dengan kondisi dari alat yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Seperti itu ya, Bu Afrida ya. Iya, betul Bu Ria, terima kasih. Di sini Ya. mungkin ini ada feedback dari Pak Nurfianto, Bu Afrida. Ini jadi harus trial error dulu ya, Bu ya, untuk optimasinya. Iya betul Pak, karena kita tidak bisa saklek harus pelek-ketiplek mengikuti dari standar, karena juga bahkan kita beda alat pun terkadang harus kita modifikasi sesuai di lab masing-masing, karena tetap harus kita melakukan validasi dari metode yang kita terapkan apakah cocok atau kurang bagaimana di laboratorium kita masing-masing. Begitu Pak. Bagaimana Pak Nurfianto, cukup jelas ya Bapak jawabannya. Untuk detailnya Bapak bisa mengakses SNI-nya di Pesta BSN atau di website Akses BSN. Ya, silakan. Izin, Bu Ria. Jadi sebagai informasi untuk SN ini, karena ini adopsi identik dari ISO, tidak diupload di akses SNI karena terkait copyright. Oh ya, baik. Terima kasih atas informasinya. Berarti hanya bisa diakses melalui pembelian lewat Pesta BSN ya, Bu Afrida. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, untuk termin ketiga, apakah ada yang raise hand? Mungkin sementara menunggu Bapak Ibu yang raise hand, masih ada satu lagi, Bu Afrida, yang Ibu Oktaviani. Terkait pengambilan sampel tanah, langkah yang harus dilakukan di lapangan. Baik, Silakan. Jadi untuk sampel tanah ini, seperti yang saya jelaskan itu menurut standar ini, Ibu Oktaviani ya, itu sebaiknya pertama dilakukan oleh PPC ya, petugas pengambilan contoh. Kemudian untuk alat yang penampung itu disarankan di standar ini itu menggunakan baja, seperti itu sih. Cuman saya bayangannya kalau baja itu kalau di kita bentukannya apa ya? Botol. Oh, bor ya. Yang buat ngebor itu, Iya, bor tanah. alatnya baja, seperti itu. Untuk meminimalkan kontaminasi dari alat tadi. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Cukup jelas ya, Ibu Oktaviani. Selanjutnya mungkin saya bacakan lagi. Ini cukup ramai ya di kolom chat. Jadi yang selanjutnya ini ada Ibu Rina Kartikawati. Jadi pertanyaannya beliau ini, bagaimana posisi Indonesia terkait dengan isu organoklorin pada pangan? Bagaimana penanganan produk pangan yang terdeteksi organoklorin sehingga lebih aman sampai ke konsumen? Apakah yang menjadi pertimbangan lab
lab BRMP untuk mungkin ini maksudnya lab BRMP lingkungan pertanian untuk melakukan clean up menggunakan clean up bagian D. Selanjutnya dari Bapak Aswan Effendi, BRMP Kaltim. Oh, sepertinya saya mungkin agak salah ya pertanyaannya. Untuk dari Bapak Aswandi Effendi, BRMP Kaltim, bagaimana cara mengurangi atau menghilangkan residu pestisida organoklorin di lahan yang sudah tercemar dan berapa ambang batas aman residunya pada PSAT? Nah, selanjutnya yang ketiga ada Bapak Aswindu atau Ibu, maaf. Untuk sampel yang diambil ini berapa banyak? Apakah ada teknik sampling khusus? Jadi ini sama ya dengan Ibu Oktaviani tadi. Apakah ada perlakuan pengemasan khusus saat sampelnya dibawa ke laboratorium? Silahkan Ibu Afrida, ada 3 penanya dari Ibu Rina Kartikawati, Bapak Aswan, dan Saudara Aswindu. Baik, Bu Ria. Untuk yang pertama, jadi posisi Indonesia terhadap penanganan organoklorin terhadap pangan ya tadi. Intinya seperti itu Betul, kan? ya. Ya. Jadi untuk saat ini, untuk yang terupdate saat ini itu masih secara umum. Jadi saat ini BRMP Lingkungan bekerja sama dengan pihak lain dalam penentuan atau membuat semacam guideline terkait penentuan BMR. Kemudian selain itu, kami juga dalam ini BRMP Lingkungan Pertanian juga telah merevisi standar SNI standar batas maksimum residu pestisida yaitu SNI 7313/2024. Jadi yang sebelumnya SNI ini itu terbit 2008, jadi sudah lama sekali dan alhamdulillah telah selesai diupdate dan dipublish pada tahun 2024. Mungkin Bapak Ibu bisa, nah untuk SNI ini bisa Bapak Ibu baca secara gratis di akses SNI Bu, karena ini bukan adopsi identik, jadi bisa dapat dibaca secara gratis di akses SNI. Di sana dijelaskan kombinasi pestisida dan komoditas masing-masing. Jadi ada banyak list. Jadi di situ batas maksimum minimal setiap kombinasi tersebut sudah tertera pada SNI 7313. Nah, kemudian pertimbangan apa? Laboratorium kami menggunakan Florisil tadi yang clean up D ya. Jadi yang pertama itu karena ketersediaan alat dan juga bahan di laboratorium kami. Jadi untuk saat ini kami menggunakan kolom kromatografi dengan pelarut tadi menggunakan Florisil, dan pada dasarnya itu keempat metode clean up tadi itu adalah sama ya, tujuannya sama, hanya bahan dan alat yang digunakan yang berbeda seperti itu. Jadi tidak harus di situ misalkan yang metode pencucian A kita harus pakai itu, tidak semuanya lab harus mengikuti keempat-empatnya ya Bapak Ibu. Jadi kita dapat menyesuaikan sesuai dengan ketersediaan bahan dan alat di laboratorium kita. Kemudian untuk Bapak Aswan Afandi dari BRMP Kalimantan Timur, cara mengurangi organoklorin di lahan yang sudah tercemar. Mungkin dapat dilakukan seperti remediasi penanaman. Kalau menurut publikasi beberapa publikasi itu bisa dapat menggunakan teknologi remediasi seperti menanam tanaman yang dapat menyerap kandungan organoklorin di dalam tanah tersebut, sehingga dengan sendirinya organoklorin yang terkandung dalam tanah tersebut konsentrasinya akan berkurang seperti itu.
Kemudian berapa batas, pertanyaan kedua dari Bapak Aswan itu, berapa batas maksimum residu di PSAT ya? Nah, Ya, ini betul, Bu. seperti yang saya jelaskan tadi itu dapat ditemukan di SNI 7313 tahun 2024 tentang batas maksimum residu, Pak. Mungkin bisa dibantu untuk link akses SNI, Mas, di chat, di grup chat. Ya. Iya. Baik. Nanti kami bantu untuk ngirim website akses SNI. Di situ Bapak dapat Bapak Aswan dapat mencari SNI 7313. Di situ semua kombinasi komoditas dan pestisida pada PSAT dapat ditemukan dalam SNI tersebut. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu Bapak atau Ibu Aswindu. Berapa banyak sampel tanah yang harus diambil dan bagaimana teknik samplingnya. Nah, terkait berapa banyak tanah ini, kalau di standar ini itu 500 gram ya, 500 gram minimal. Begitu juga sebenarnya di laboratorium seperti kami itu jadi ada batas maksimum sampel yang dapat dimasukkan untuk analisa. Namun itu disesuaikan juga dengan kebutuhan lab masing-masing karena bisa jadi lab lain atau lab di tempat lain itu memiliki persyaratan tersendiri untuk menerima sampel dalam jumlah berapa untuk tanahnya. Untuk teknik tes samplingnya seperti menggunakan alat yang saya jelaskan tadi itu, menggunakan alat dengan bahan baja tadi ya Bapak Ibu untuk meminimalkan kontaminasi. Seperti itu Bapak Aswindu. Iya, baik. Terima kasih Bu Afrida. Mungkin sedikit tambahan terkait ini ya terkait pertanyaan Bapak Aswan tadi yang cara pengurangi atau menghilangkan residu pestisida organoklorin itu di BRMP Lingkungan Pertanian itu ada teknologi biochar. Jadi ada juga dengan penggunaan mikroba, Bapak. Jadi untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi bagian pelayanan di BRMP Lingkungan Pertanian. Terima kasih Ibu Afrida atas pertanyaannya. Ini ada Bapak Suwardi SP yang raise hand. Silakan Bapak disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, saya dari Sumatera, dari UPPTD BPTPH Sumatera Barat, ingin menanyakan di sini masalah organoklorin yang ada pada tanah. Sini kita lihat bahwa di daerah-daerah sayuran dataran tinggi itu biasanya pemakaian yang pestisida ini sangat intensif. Namun demikian, karena kita perlu sangat memahami bagaimana ini terhadap pencemarannya. Yang pertama, saya menanyakan sekali berapa tahun atau sekali berapa bulan kita bisa memeriksa hasil organoklorin ini yang ada di tanah. Dan langkah apa yang kita lakukan, karena di sini kita lihat, ya tadi sudah disampaikan juga, saya pahami bahwa untuk mengatasi terjadinya pencemaran sudah ada langkah-langkah yang kita lakukan. Namun demikian, karena kita mempunyai alat, ini sekali berapa sebaiknya kita periksa tanah yang intensif dipakai khusus untuk tanaman sayuran ini, karena dia sangat intens sekali pemakaian pestisida. Kita contohkan, untuk kubis saja, itu rata-rata mulai dari aplikasi penanaman sampai panen itu rata-rata ada 7-8 kali. Dan kalau apalagi cabai itu lebih intensif lagi sampai 20-30 kali satu musim. Jadi sebaiknya kita periksa ini sekali berapa, atau sekali setahun atau 2 tahun atau berapa untuk mengetahui kandungan pestisida yang ada pada tanah organoklorin. Atau kita dulu sini juga ada kita pada
apa namanya residu pada tanaman kan juga ada. Nah, itu yang penting itu kita mohon bantuannya supaya nanti kita bisa memahami sekali berapa sebaiknya kita uji klorofluorine pada tanah ini, Bu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya saya bacakan dari kolom chat juga ada pertanyaan ini dari Ibu Rosaria Nainggolan dari BPMB Kemendak. Izin bertanya Ibu, apakah ekstraksi pestisida organoklorin bisa menggunakan ekstraksi quenchers? Oh, ini tadi sudah dijawab ya di pertanyaan sebelumnya. Kalau di lab BRMP lingkungan itu sudah mencoba menggunakan quenchers dan itu nilai akurasi presisinya itu lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan metode yang ada dalam SNI ini. Kemudian ada pertanyaan kedua, apakah boleh menggunakan GC-MS-MS untuk melakukan analisis senyawa ini berdasarkan SNI ISO 23646 ini? Kemudian pertanyaan ketiga dari BRMP Aneka Umbi. Ini izin bertanya, apakah pestisida, herbisida, fungisida, dan jenis yang lain terdapat senyawa organoklorin? Jika ada, bagaimana bentuk mitigasi yang bisa dilakukan untuk mengurangi residunya pada tanaman? Tadi ini untuk langkah-langkah remediasinya tadi sudah dijelaskan sedikit. Untuk Ibu Afrida, silahkan dijawab pertanyaan yang belum. Terima kasih. Baik, tadi dari Bapak Suwardi. Suwardi ya, dari Sumatera. Oh, ya. Jadi terkait penggunaan yang sangat intensif tadi ya Pak, berapa kali sebaiknya dilakukan analisis. Jadi sebenarnya semakin sering semakin baik sih Pak. Jadi kita tahu tren konsentrasi organoklorin pada tanah tersebut. Cuman mungkin karena sebenarnya analisa organoklorin itu cukup biayanya cukup tinggi ya Pak. Mungkin saran dari kami bisa dapat dilakukan 1 minggu setelah panen mungkin ya. Atau kalau ingin melihat trennya itu sebelum dan sesudah Pak. Jadi sebelum penanaman dan sesudah panen karena nanti bisa diketahui setelah perlakuan selama penanaman itu apakah ada kenaikan konsentrasi organoklorin tersebut seperti itu. Udah ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah untuk analisa ini dapat menggunakan GC-MS-MS? Nah, untuk saat ini dan berdasarkan di metode ini belum menjelaskan terkait pengukuran menggunakan GC-MS-MS ya Ibu. Jadi kalaupun mungkin apabila menggunakan alat GC-MS-MS tetap perlu dilakukan validasi metode. Apakah hasilnya dengan menggunakan GC-MS-MS ini apakah lebih baik atau bagaimana seperti itu. Jadi intinya itu tetap harus dilakukan validasi metode terlebih dahulu. Mungkin sedikit tambahan dari yang tadi itu, Bu Afrida mungkin bukan tidak bisa ya, Bu Afrida. Tentu saja pasti GC-MS ini tentu saja pasti lebih bisa dibandingkan lebih bagus dibandingkan GC-MS atau GC-ECD-nya. Mungkin sebenarnya di standar ini memang tidak dijelaskan untuk penggunaan GC-MS ini, tapi sebagai alternatif, sebagai informatif saja. Di situ sebenarnya di lampirannya ada terkait itunya apa namanya suhu atau metode injeksi dari GC-MS ini hanya tapi di lampiran, jadi tidak dijelaskan seperti yang disampaikan oleh Ibu Afrida. Jadi tidak dijelaskan secara detail dalam standar ini. Seperti itu ya Bu Afrida. Iya betul. Mungkin yang tadi dari sudah semua ya Bu Afrida ya?
Sepertinya sudah, Bu Ria. Oh ya, bagaimana Bapak Ibu jawabannya cukup jelas ya, Bapak Suwardi? Eh, Baik, kita lanjut. Ini masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Jadi ini dari Darudrio. Bagaimana kami dapat mengetahui atau mendapatkan eh, peta gratis sebaran residu pestisida di area Jawa, Barat, Tengah, dan Timur, dan jika berbayar ini kami bisa mendapatkan informasinya di mana? Itu dari Saudara Darudrio. Kemudian Ibu Ratna BPTPH, ini yang kedua, sampel tanah yang akan dianalisis GCMS, apakah harus dikeringkan dulu? Nah, jadi penanganan sampelnya sebelum diekstraksi. Selanjutnya ini yang ketiga ada dari Saudara Krisna Maros. Pada kadar berapa residu itu menjadi berbahaya bagi lingkungan atau manusia? Bagaimana karakter organoklorin pada tanah terkait dekomposisi serapan dan leachingnya? Eh, Cukup 3 penanya dulu. Silakan Ibu Afrida. Mungkin kalau untuk dari Saudara Darudrio ini yang terkait informasi petanya ini eh, bisa langsung mengontak bagian pelayanan dari Lintan atau sumber daya lahan pertanian ya, Bapak Ibu, terkait informasi status cemarannya. Sebenarnya mungkin kalau Bapak Saudara Darudio bisa mengecek di beberapa publikasi juga bisa ditemukan bagaimana status cemaran residu pestisida dan sebarannya di wilayah Jawa itu sudah dipublikasi oleh beberapa penelitian, namun mungkin memang tersebar dari beberapa publikasi. Kalau untuk informasi peta itu mungkin bisa langsung menghubungi bagian pelayanan di BRMP Sumber Daya Lahan Pertanian dan BRMP Lingkungan Pertanian ya, begitu ya Ibu Afrida. Iya, Bu Ria, izin menambahkan. Jadi untuk peta sebaran ini mungkin harus bersurat dulu ya, Bu Ria ya. Ya, betul. Surat secara resmi untuk lebih jelasnya nanti dapat menghubungi bagian pelayanan untuk prosedurnya seperti apa. Mungkin Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua tadi, apakah sampel tanah yang akan diukur menggunakan GCMS harus dikeringkan terlebih dahulu? Nah, untuk proses pengeringan ini itu sebenarnya bukan lebih ke alatnya ya, Bu ya. Jadi lebih ke metode ekstraksinya. Jadi pengeringan ini diperlukan untuk memaksimalkan atau memudahkan ketika ekstraksi. Karena ketika sudah di alat itu berarti kita harus sudah dalam kondisi yang benar-benar bebas dari pengganggu-pengganggu yang lain. Untuk yang berapa tingkat kekeringannya berapa itu untuk kalau misalkan mau langsung dianalisa itu maksimal 25%, sedangkan apabila ada sampel sisa yang tadi ingin disimpan dalam jangka waktu yang lama itu harus benar-benar kering dan disimpan dalam tempat yang gelap. Tapi sebaiknya di standar itu menyebutkan sebaiknya penyimpanan ini itu maksimal 1 bulan begitu, Bu. Kemudian pertanyaan ketiga tadi itu terkait karakter serapan ya, serapan khas organoklorin. Iya ya, Bu ya. Jadi ya, betul ya. karakter Jadi organoklorinnya. Mungkin jadi tadi yang seperti di slide awalnya Bu Afrida ya. ya. Jadi untuk organoklorin itu serapan khasnya dapat dilihat pada retensi time saat pengukuran seperti itu. Jadi nanti
ketika kita, jadi kan sebelumnya pasti sudah melakukan validasi metode yang sudah diketahui bahwa bahan aktif ini akan muncul di retensi waktu keberapa, menit keberapa seperti itu. Nah, di sini ketika kita sudah tahu dia akan muncul di menit itu, nah disinilah kita dapat tahu kalau khas serapannya itu di menit yang sudah kita temukan sebelumnya seperti itu. Oh iya, mungkin ini juga dipertanyakan itu di tanahnya, Bu Oh, di Afrida. Jadi tanahnya. bagaimana karakternya di tanahnya. Jadi mungkin seperti yang dijelaskan dalam slide awal dari bahan tayang dari Ibu Afrida ini tadi kan sudah dijelaskan kalau dia tipikalnya stabil, kemudian mobilitasnya. Jadi sudah dijelaskan mobilitasnya tergantung kondisi lahan itu, tergantung kondisi lingkungan saat itu. Jadi ada tidaknya mikrobanya, jadi tergantung bagaimana kondisi lahan yang ada cemaran residu pestisida organoklorinnya seperti itu ya, Bu Afrida. Iya, betul. Nah, Terima untuk kasih. kadar berapa residunya itu tadi sudah disampaikan ada di SNI 7313 2024. Mungkin kita lanjut ke masih ada sedikit pertanyaan di kolom chat ya untuk Bapak Ibu yang baru bergabung. Jika ingin bertanya secara langsung silakan menggunakan fitur raise hand. Ini dari kolom chat dari Lab Kimia Agro Tika de Lenggana. Izin bertanya Bu, apakah ada aturan BMR pada tanah? Kemudian berapa biasanya rentang kerja deret standar yang digunakan pada pengujian organoklorin ini? Jadi rentang kerjanya Bu dan BMR pada tanah. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Enwi Darti. Jika hasil analisis residu pada tanah terdeteksi dan melewati BMR, apakah solusinya? Sementara organoklorin susah terurainya. Oh, tadi sudah dijelaskan terkait remediasi, jadi teknik-teknik remediasinya. Kemudian jika ditanam dengan tanaman di atas yang mengandung residu organoklorin, apakah tanaman tersebut juga akan menyerap residu tersebut? Oh, mohon maaf. Oh ya. Jadi terus yang ketiga ini ada dari Distan Kabupaten Magelang. Alat untuk mengukur residu pestisida apa? Oh, alat untuk mengukur residu pestisida itu apa, Bu? Terus harga alatnya yang paling murah berapa? Nah, oke. Silahkan Ibu Afrida. Ini yang bagus. Surya, terima kasih. Kurang 2.000 aja. Jadi tadi apa ya? Tadi yang pertama itu BMR pada tanah. Oh ya, jadi untuk BMR pada tanah itu untuk saat ini belum ada aturannya ya Pak. Jadi untuk khusus BMR tanah itu minimal berapa itu belum ada aturannya. Kemudian untuk yang kedua itu rentang kerja ya. ya rentang kerja untuk mungkin ini maksudnya deret rentang kerjanya pas pengujian awal sebelum dilakukan pengujian sampelnya. Baik Bu Ria, terima kasih. Jadi informasi tambahan untuk konsentrasi organoklorin di dalam tanah itu berapa karena ini termasuk kategori POPs jadi seminimal mungkin ya kan karena memang ini sudah dilarang dan sebaiknya tidak kita temukan cuman karena ini paruh waktunya yang lama sampai saat ini masih kita temukan jadi tetap seminimal mungkin kalau bisa mendekati LOD. Sedangkan untuk rentang kerja yang pernah kita lakukan di lab kami itu dari 0,01 sampai 1 ppm. Seperti itu. Ya, betul betul kita menggunakan rentang kerja 0,01 sampai 1 kami sebenarnya mengacunya ke Sante Bapak Ibu yang terkait residu pestisida pada yang menggunakan K-Cheers. Di situ kan ada aturan rentang kerja. Jadi di situ laboratorium. Jadi sebenarnya
Bapak Ibu tidak harus hanya menggunakan SN ini saja. Jadi jika ada informasi dari standar-standar lain itu bisa digabungkan kemudian dimodifikasi sesuai dengan kondisi laboratorium Bapak Ibu. Seperti itu ya, Bu Afrida. Iya, Mungkin betul Bu Lia. lanjut Bu Afrida itu yang pertanyaan selanjutnya itu tadi terkait jika tanahnya tercemar di residu organoklorin itu apakah kemungkinan tanamannya itu bisa akan menyerap residunya? Baik Bu Ria. Jadi bisa ya Bu, jawabannya itu bisa seperti yang tadi kami tampilkan itu adalah kandungan organoklorin pada padi ya. Jadi selain dia memang kena ibaratnya kena pestisida secara langsung, bisa ada kemungkinan juga dia berasal dari tanah yang tercemar seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu alat untuk mengukur Ya, residu ya. Baik tadi Bapak siapa saya lupa ya. Jadi Bapak Distan Kabupaten Magelang. ya, dari Bapak yang dari Distan Kabupaten Magelang itu untuk alat yang digunakan untuk mengukur residu organoklorin itu adalah namanya GC atau GCMS dalam hal ini adalah prinsipnya itu menggunakan kromatografi gas. Nah, untuk biasanya alat ini itu dimiliki oleh lab-lab tertentu yang dapat menganalisa residu pestisida. Untuk harganya berapa ya? Minimal mungkin bisa dilihat ya di katalog-katalog. Oh ya, di e-katalog mungkin bisa dilihat di e-katalog, nanti search aja GC ECD atau GCMS seperti itu Pak. Untuk alatnya bisa dicek di e-katalog, di website e-katalog seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Afrida. Ini sepertinya sudah jadi silahkan Bapak Ibu jika memang masih ada yang ingin ditanyakan silahkan disampaikan. Kemudian mungkin ini ada pertanyaan. Oh, ini ada saran dari Bapak Asep. Bagaimana kalau BRMP mengadakan uji banding residu pestisida pada tanah dan standarnya disupport? Ini mungkin kalau terkait uji banding, kalau terkait pelatihan, mungkin biasanya laboratorium BRMP Lingkungan Pertanian biasanya melakukan pelatihannya ya, Bu Afrida ya. Untuk pelatihan ini Sesuai permintaan maksudnya, iya, jadi sesuai permintaan mungkin dari bisa dinas bersurat terkait. seperti itu Ya. bisa bersurat seperti itu Pak melalui pelayanan. Cuman kalau untuk uji banding sampai saat ini kami belum melakukannya ya Pak, karena untuk apalagi yang tadi support standar, karena sejujurnya ini sudah menjadi pembicaraan di lab-lab pengujian ini karena lab jejaring lab, karena memang di jejaring lab itu memang sudah kami juga kesulitan untuk mendapatkan standar ini terkait tadi karena untuk impor standar itu sudah dihentikan begitu. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin jadi mungkin untuk informasi Bapak Ibu link absen dan link materi sudah di-share di chat room. Silakan Bapak Ibu mengisi absensi untuk mendapatkan sertifikat dari sosialisasi online hari ini. Kemudian untuk Bapak Ibu yang ingin membaca SNI secara gratis, ini bisa mengakses website Akses BSN. Akses sni.bsn.go.id. Untuk pembelian standarnya itu bisa di Pesta BSN seperti yang disampaikan oleh Ibu Afrida tadi. Ini di kolom chat sepertinya pertanyaan sudah dijawab semua ya.
Jadi Bapak Ibu peserta, apakah masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Dipersilahkan. Oh, sepertinya sudah tidak ada ya. Jadi Bapak Ibu peserta Bapak Ibu peserta jika ada yang masih ingin ditanyakan, kemudian ada yang masih mengganjal di hati dan pikiran Bapak Ibu bisa menghubungi bagian pelayanan di BRMP Lingkungan Pertanian atau di BRMP Sumber Daya Lahan Pertanian. Nanti mohon kesediaannya Bapak Ibu panitia menginformasikan kontak bagian pelayanan agar memudahkan Pak Ibu peserta untuk menghubungi BRMP Lingkungan Pertanian atau BRMP Sumber Daya Lahan Pertanian terkait pertanyaan teknis ataupun pertanyaan-pertanyaan lainnya seputar pestisida organoklorin ataupun pestisida lainnya. Nah, kemudian mungkin ini baru masuk satu pertanyaan terakhir, Bu Afrida, sebelum kita tutup. Ini bagaimana jika di lapangan kita temukan penggunaan pestisida berbahan aktif tersebut? Nah, ini agak krusial berarti, Bu. Kalau misalnya ada yang masih menggunakan pestisida yang sudah disampaikan tadi, itu pestisida yang sudah dilarang penggunaannya. Silakan, Bu Afrida. Sebenarnya kalau misalnya ditemukan, harusnya Bapak Ibu sebenarnya tidak menemukan ya pestisida jenis itu digunakan lagi karena dia sudah dilarang, seperti yang disampaikan tadi sudah dilarang dari sejak tahun 2009. Mungkin kalau Bapak Ibu menemukan itu hanya labelnya, terus isinya mungkin bukan pestisida organoklorin. Namun kalau memang Bapak Ibu menemukan, jadi di Kementerian Pertanian itu ada yang namanya Direktorat pestisida. Nah, bagian ini yang melakukan pengawasan terhadap produk-produk pestisida yang beredar di Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa melaporkan ke bagian Direktorat Pestisida jika ditemukan ada bahan aktif yang sudah dilarang di Permentan 43 2019 ini, tapi masih digunakan atau masih Bapak Ibu temukan beredar dan dijual di toko-toko pestisida seperti itu. Mungkin jika sepertinya sudah cukup banyak ya Bu Afrida terkait diskusi pada sosialisasi online hari ini. Karena sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, tidak ada dari kolom chat room, mungkin kita akan masuk ke penutupan. Nah, sebelum kita memasuki sesi penutupan pada hari ini, kami informasikan ini seperti janji panitia di awal, ada 3 peserta yang beruntung yang akan mendapatkan door prize, yaitu atas nama Bapak Ihsan, PMHP Kabupaten Luwu, kemudian Bapak Asep S, kemudian Bapak Nurfianto Giar Pangidung Magelang. Kepada 3 peserta yang beruntung, kami mohon dapat menuliskan nama, alamat, dan nomor yang kami bisa hubungi di kolom chat. Ini terkait untuk pengiriman door prize kepada bapak-bapak yang beruntung. Selamat untuk ketiga peserta kita yang mendapatkan door prize, dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta atas antusiasnya selama sesi materi dan diskusi berlangsung. Alhamdulillah sesi diskusi kali ini berjalan dengan lancar dan banyak informasi. Ini karena sudah tidak ada lagi pertanyaan,
maka saatnya kita masuk ke bagian akhir dalam acara ini. Untuk menutup acara ini, kami mengundang Bapak Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian, Bapak Dr. Lutfi Ishar, untuk menutup acara ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Lia, Mbak Afrida. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sampai ke sesi penutupan dengan sangat intensif sekali pertanyaan dan lain-lain. Intinya Bapak Ibu sekalian, organoklorin ini sangat berbahaya dan sangat stabil ya, sehingga lama bisa menghilang di dalam tanah, bahkan itu bisa ke tanaman, diserap, bahkan bisa ke dalam tubuh. Pemerintah sudah mencegah dari beberapa tahun lalu, namun kita tidak tahu di lapangannya. Kalau masih tadi ada pertanyaan, kalau ada masih ada yang berkembang, apakah itu palsu atau memang dengan merek yang lain, jelas sangat berbahaya dan kita harus aware terus terkait dengan pestisida ini. Jadi yang paling penting adalah tadi untuk kedepannya kita lebih waspada. Memang benar seharusnya sebaiknya ada informasi-informasi terkait dengan sebaran penggunaan pestisida ini, wilayah mana yang berbahaya. Tadi hanya di Brebes ya, gimana di wilayah-wilayah Padang tadi ada Bapak bilang di tanaman-tanaman hortikultura. Kita ke arah sana Bapak Ibu sekalian. Nah, namun karena ini isu yang sensitif, tidak semudah itu kita mengekspos ke luar. Tidak semudah itu kita membuat peta dan takutnya malah membuat suatu hal yang tidak menyenangkan atau tidak membuat ketenangan. Yang paling penting bagi kita semua adalah bagaimana cara mengatasi adanya cemaran ini. Bisa licin, bisa menggunakan bahan kimia yang lain, bisa menggunakan bahan-bahan organik juga, sehingga tanah yang sudah tercemar itu bisa sehat kembali. Yang itu yang paling penting. Kemudian produksi tanaman juga kita upayakan baik. Jadi teruslah kita sama-sama untuk melihat wilayah pertanaman kita, sehingga apa yang kita hasilkan baik untuk masyarakat, tidak hal yang malah bisa menyebabkan hal-hal negatif yang ada di masyarakat apabila dikonsumsi dengan masyarakat dan dari lingkungan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada tim, kepada kawan-kawan kita di BP SDLP, kawan-kawan kita di Lingtan, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Insya Allah kita akan bertemu lagi di beberapa kegiatan yang berikutnya. Yang sama pentingnya, salam sehat dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Balai atas arahan sekaligus menutup acara ini. Kembali besar-besarnya kepada Bapak, narasumber, Bapak Ibu Panitia, serta seluruh Bapak Ibu peserta yang telah mengikuti acara ini dengan penuh antusias dan berbagi pengalaman dengan kami. Semoga ilmu dan pengalaman yang Bapak Ibu peroleh dapat bermanfaat terutama pada pengujian di laboratorium untuk menjamin mutu hasil pengujian. Karena saya buka dengan pantun, jadi sebagai penutup izinkan saya kembali membacakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Papua, jangan lupa oleh-olehnya. Sampai berjumpa kembali Bapak Ibu semua dalam acara sosialisasi online selanjutnya. Akhir kata saya Ria Fauria memohon maaf jika ada kekurangan selama memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi izin